Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anak-anak sekalian. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Baik, kita ketemu pada pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan dengan materi narkoba yang punya buku kurikulum K13 kelas 10 silakan dibuka halaman 187 hingga 202. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu 1. Menunjukkan perilaku memelihara kesehatan tubuh. Yang kedua, menunjukkan perilaku hidup sehat. Yang ketiga, menunjukkan perilaku hidup sehat dengan tidak mengkonsumsi narkoba atau nafsa. Yang keempat, mengidentifikasi jenis-jenis nafsa atau narkoba dengan baik. Yang kelima, menganalisis bahaya narkoba terhadap diri kita sendiri, keluarga, dan masyarakat dengan baik. Marilah kita mengikuti presentasi materi kita. Halo, bertemu lagi dengan saya. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang nafsa. Apa itu nafsa? Nafsa, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif adalah bahan yang bila masuk ke dalam tubuh, terutama otak, dapat menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan, ketagihan, serta ketergantungan. Jenis-jenis nafsa. Narkotika golongan pertama, paling berbahaya, contohnya ganja, heroin, kokain, morfin, opium, dan lain-lain. Narkotika golongan 2, memiliki daya aktif kuat tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya, benzetidin dan betametadol. Narkotika golongan ketiga memiliki daya adiktif ringan, bermanfaat untuk pengobatan, contohnya kodein. Psikotropika golongan pertama, psikotropika dengan daya adiktif yang sangat kuat, belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan dan sedang diteliti khasiatnya, contohnya ekstasi, STP, dan LSD. Psikotropika golongan kedua, daya adiktif kuat serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya anfetamin, metamfetamin, dan metaqualon. Psikotropika golongan ketiga, daya adiktif sedang serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya Lumibal, buprenorphina, dan flunitrazepam. Psikotropika golongan 4, daya adiktif ringan. Contohnya nitrazepam, meliputi dumoloid dan megadon, dan diazepam. Bahan adiktif lainnya adalah zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya rokok, alkohol, minuman lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan, serta zat-zat lain seperti lem kayu, aseton, cat, bensin, penghapus cair yang bila dihisap, dihirup dan dicium dapat memabukkan. Dampak negatif penyalahgunaan nafsa. Dampak fisik. Gangguan pada sistem syaraf seperti kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, dan kerusakan syaraf tepi. Kedua, gangguan pada jantung dan pembuluh darah seperti infeksi akut otot jantung dan gangguan peredaran darah. Ketiga, gangguan pada kulit seperti nanahan, alergi, dan eksim. Keempat, gangguan pada paru-paru seperti penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernapas, pengerasan jaringan paru-paru. Kelima, sering sakit kepala, mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati, dan sulit tidur. Keenam, gangguan pada endokrin, seperti penurunan fungsi hormon reproduksi, meliputi estrogen, progesteron,
dan testosteron, dan gangguan fungsi seksual. Ketujuh, perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenorea. Kedelapan, bagi pengguna nafsa melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, resikonya adalah tertular penyakit hepatitis B, C, dan HIV, yang sehingga saat ini belum ada obatnya. Kesembilan, konsumsi nafsa melebihi kemampuan, seperti overdosis dan menyebabkan kematian. Dampak psikis. Pertama, tambahan kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah. Yang kedua, hilang kepercayaan diri, apatis, penghayal, dan penuh curiga. Ketiga, agitatif, menjadi ganas, dan tingkah laku brutal. Keempat, sulit berkonsentrasi, perasaan kesal, dan tertekan. Kelima, cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, dan bahkan bunuh diri. Dampak sosial. Pertama, gangguan mental, antisosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungannya. Yang kedua, merepotkan dan menjadi beban keluarga. Yang ketiga, pendidikan menjadi terganggu dan masa depan menjadi suram. Itulah pengertian, jenis-jenis, dan dampak dari penyalahgunaan nafsa. Sebagai generasi penerus bangsa yang cerdas, kita tidak boleh menyalahgunakan nafsa, karena dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan nafsa sangat berbahaya bagi kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial. Ayo, jadilah generasi penerus bangsa yang bebas dari penyalahgunaan. Demikian tadi hasil presentasi materi kita pada pertemuan kali ini. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan anak-anakku sekalian, silahkan menjawab soal yang saya berikan pada link berikut ini. Selamat bekerja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.